Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, di sini saya Dito bersama Kuncoro ya, mempresentasikan kita akan mengenai konsep microservice menggunakan Spring Boot dengan Apache Dabo. Ya, mungkin kan pertemuan sebelumnya kita udah explore Spring Boot ya oleh Mas Yudi. Nah, kita udah coba Bigcrawler dan sebagainya. Nah, itu kan harapannya sih teman-teman udah paham sampai di situ. Nah, nanti ini kita menjelaskan konsep awal di Spring Boot ya. Jadi langsung ke penjelasan mengenai microservice dengan Apache Dabo dan mungkin perbandingan sedikit dengan konsep kalau nggak pakai microservice kayak gimana. Gitu. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke Kuncoro yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin kan kita banyak yang udah banyak dengar ya tentang microservice. Mungkin dengar dari developer lain, banyak yang udah mulai aplikasinya dengan menerapkan microservice. Tapi apa sih sebenarnya maksudnya microservice itu? Jadi di ini akan ada sesi praktek dengan Mas Dito. Tapi sebelum masuk ke praktek, sebenarnya ini penting banget nih untuk kita paham dulu. Soalnya jangan sampai kita nggak tahu microservice itu sebenarnya kayak gimana, tapi kita ikut implement gara-gara denger dari sana sini aja gitu. Oke. Jadi sebelum masuk ke microservice, apa sih yang dimaksud dengan service itu? Yang kita biasa dengar web service gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya? Nah, kalau saya tampilkan di sini, contohnya ada banyak klien terus mengakses ke suatu API yang kita tangani di situ. Nah, ini kotak yang di sini nih yang saya maksudkan dengan service. Jadi utamanya itu request dan response. Setiap program atau aplikasi yang kita buat dan istilahnya bisa memberikan respon pada request yang diminta itu yang kita maksudkan dengan service. Tanya putus-putus ya? Iya, Mas Dito. Halo. Bisa kedengar? Iya, kedengaran cuman memang putus-putus gitu sih. Putus-putus ya? Iya. Seperti ini. Oke, jadi misalnya kita udah develop suatu service nih, web service katakan. Sebenarnya service itu luas ya, enggak? Kan kita sering develop web service, tapi bahkan maksudnya dalam bidang IT sendiri, kita juga bertemu dengan yang namanya bahkan di gambar ini kita ada gambar database. Jadi database itu di sini juga bukan service juga sebenarnya. Database service ada juga mungkin kita dengar SMTP, mail service. Nah, misalnya kita sudah develop suatu service, pada titik apa sih sebenarnya kita perlu memecah service itu jadi service yang lebih kecil gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya kita develop sebuah service, kemudian fungsional di situ ada banyak, kita tumbuk-tumbuk di situ. Kita misalnya membuat
application payment application gitu seperti GoPay gitu. Ada authentication di situ. Kemudian kita munculkan ada service-service yang baru, misalnya ada payment, kemudian ada bagian dari service itu yang mengakses data pelanggan, kemudian semakin banyak lagi. Apa sih yang jadi kelemahan dari satu service yang jadi satu semua gitu. Nah, salah satu masalahnya itu, misalnya kita punya satu service yang kemudian membengkak ya, menjadi semakin besar. Itu salah satu masalah yang muncul ketika kita ada suatu update, deployment-nya itu kita harus deploy satu service itu. Nah, itu akan makan waktu yang sangat besar. Kemudian testing juga, misalnya kita menerapkan automatic testing. Kalau kita punya satu service yang besar, otomatis testingnya ada, unit testingnya ada banyak. Setiap kita deploy, kita lakukan unit testing, dia akan makan waktu yang sangat besar gitu. Kemudian ketika kita hanya update sedikit saja dalam satu service itu, bisa jadi update kita itu muncul kesalahan. Nah, kesalahan ini bisa menyebabkan failure ke semua sistem kalau semua sistem itu jadi satu gitu. Kemudian masalah yang lain, misalnya service seperti ini, kita sudah implement web service ke dalam satu mesin. Ketika load-nya terlalu besar, apa biasanya yang kita lakukan? Kita replicate mesin itu ya, biar ada load balance gitu, biar ketika satu fail ada yang handle mesin yang lain. Maksudnya ketika satu service itu sangat besar, ketika load-nya terlalu besar, kita harus mengimplement mesin yang baru untuk semua service itu. Padahal bisa jadi yang overhead atau yang load-nya terlalu besar itu hanya satu bagian kecil dari aplikasi kita gitu. Ini saya tampilkan contoh microservice. Nah, ini yang saya singgung tadi. Misalnya service kita ini bisa kita pecah jadi lebih kecil-kecil gitu. Jadi salah satu keuntungannya, dia masing-masing itu bukan satu service yang sangat besar, tapi masing-masing itu bisa dihadapi sebagai satu web service atau service yang lebih kecil. Nah, contohnya di sini, misalnya untuk payment service-nya kita bisa implement 2 karena dia load-nya lebih besar daripada yang lain gitu. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan kalau kita service-nya tuh hanya satu atau biasanya disebut monolitik. Nah, kalau service kita, aplikasi kita monolitik hanya satu, ketika load-nya terlalu besar, otomatis kita deploy ke mesin yang baru keseluruhan aplikasi kita. Kita tidak bisa menerapkan seperti ini yang kita hanya ingin deploy ke 2 mesin tuh service payment aja gitu. Kemudian di gambar ini juga sebenarnya menunjukkan kalau service itu nggak selalu berhubungan dengan UI atau klien ya. Kalau kita lihat di sini untuk authentication dan payment dia ada request dari browser dan Android. Tapi misalnya kita setelah registrasi kita ingin kirim email nih ke user.
ini kita menerapkan satu service notification service. Nah, di sini kalau kita lihat notification service ini sama sekali nggak berhubungan dengan request dari user, tapi dia berkomunikasi dengan service yang lain. Jadi ada kemungkinan penerapan service seperti itu. Nah, berarti kalau udah kita pecah nih, kan tadi kita punya monolitik, satu aplikasi yang tidak kita pecah, kemudian sangat besar. Kemudian kita sudah pecah jadi microservice. Apakah berarti masalah kita sudah selesai? Jadi di sinilah kita sebenarnya harus bijaksana ya, karena dan bahkan kalau kita dapat project baru nih, aku udah belajar tentang microservice, berarti kita langsung implement aja dengan microservice. Nah, biasanya kesalahan banyak developer tuh di sini, karena bukan berarti menerapkan microservice itu tanpa masalah, malah ada banyak tantangan yang baru yang bisa jadi masalah. Jadi biasanya iterasi yang baik tuh biasanya ya memang berangkat dari monolitik, baru kemudian ketika kita lihat memang perlu pada saatnya, kan semakin kita maintain lebih lama aplikasi itu, kemudian usernya semakin banyak, kemudian fungsionalnya bertambah banyak, kita baru mulai berpikir nih, mungkin ini saatnya beralih ke microservice. Jadi jangan terjebak dengan dari awal harus microservice semua nih, harus kita pisah semua jadi service yang baru, harus semuanya beda komputer, beda mesin gitu. Itu bisa jadi over engineering. Jadi ketika kita menerapkan microservice itu bukan berarti masalah selesai, tapi ada lagi tantangan yang harus dihadapi gitu. Jadi jelas sekali kalau kita service yang biasanya satu aja kemudian jadi banyak, akan semakin kompleks gitu memanage mesin-mesin yang ada lebih banyak ini. Jadi yang harusnya kita deploy ke satu mesin aja, tunggu selesai udah, kita harus mikirin gimana sih koordinasi antar mesin-mesin ini gitu. Jadi misalnya ada satu mesin yang bermasalah, gimana sih mesin yang lain bisa tahu gitu. Misalnya kita menerapkan satu service, kita deploy ke 2 mesin untuk load balancing. Bagaimana koordinasi antara 2 service itu? Kemudian bagaimana service yang lain misalnya tahu harus berkomunikasi ke server yang sebelah mana gitu, yang bisa menerima request dari dia gitu. Kemudian kalau hanya satu service kan semua komunikasi ada di satu aplikasi itu ya. Jadi misalnya ada satu metode ke metode yang lain, ya udah kayak kita implementasi di Java, tinggal misalnya kita buat library atau dari private function kita jadikan public dan sebagainya. Tapi kalau kita ada satu function yang ternyata kita perlukan dan itu ada di service yang lain gitu, yang mana itu ada di komputer yang lain, itu menjadi pertanyaan juga, komunikasi antar service itu seperti apa sebenarnya. Nah, kalau yang sering kita dengar biasanya untuk web service, kita udah biasa mengimplementasi dengan HTTP REST API kan. Nah, itu salah satu cara untuk sebenarnya komunikasi antar satu server dengan server yang lain. Jadi nantinya akan saya jelaskan sebenarnya kita nggak hanya punya REST
API loh. Jadi cara kita mengekspos satu endpoint itu ada cara-cara yang lain gitu. Nah, contohnya kalau yang pertama kalau misalnya REST, itu kan konsepnya sebenarnya tentang resource ya. Jadi kita punya resource, misalnya dalam contoh ini order detail, bagaimana saya sebagai sebuah service menyediakan resource ini ke klien atau ke service yang lain. Bagaimana orang lain mengakses resource kita. Nah, kalau saya contohkan, kesalahan yang umum dibuat, biasanya kita ingin mendapatkan order detail, kita tuliskan di sini alamat URL-nya get order detail. Nah, kalau dalam konvensi REST yang benar-benar RESTful, sebenarnya yang seperti itu nggak dibenarkan. Jadi kita bisa nih tulis aja order detail, kemudian slash ID dari order yang ingin kita dapat. Kemudian ada istilahnya kita memanfaatkan ini HTTP verb. Jadi kita dapatkan dengan metode get. Nah, itu contoh penerapan REST. Yang mana kita pakai HTTP verb nih, get. Kemudian resource order detail nih kita query gitu. Nah, respons yang kita dapatkan misalnya seperti ini. Ini contoh suksesnya, kita dapat HTTP 200, artinya oke. Nah, biasanya kita dalam REST yang benar-benar RESTful ya, kita harusnya bisa memanfaatkan HTTP status ini. Jadi kalau 200 berarti oke. Kalau kita ada request itu ada failure, ada masalah, mungkin kita jawab dengan 400 atau 400, biasanya bad request. Nah, ini contoh yang oke seperti ini. Nah, di dalam REST kalau misalnya ada masalah gimana? Ada sih developer yang menerapkan misalnya dia kembalikan 200 oke. Tapi kemudian di dalam JSON body si responsnya itu dia tuliskan ada error 100 sekian gitu. Nah, dalam konsep RESTful sebenarnya seharusnya kita tetap memanfaatkan si HTTP status itu ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini contoh penerapan di Java. Kita set status HTTP servlet response. Kita set status 400. Jadi bad request ntar biasanya kalau server yang lain sudah memahami ada konvensi dalam REST ini, berarti ketika saya mengolah respons, saya cek nih HTTP responsnya 400 atau 200 atau yang lain gitu. Nah, kesimpulan yang kita lihat sih, jadi REST ini sangat tightly coupled dengan HTTP lah ya. Jadi sangat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh HTTP seperti HTTP verb, kemudian HTTP response status. Nah, masalahnya tidak semua service menerapkan protokol HTTP gitu. Kita masuk contoh implementasi yang lain, misalnya selain REST, ada yang namanya RPC atau Remote Procedure Calling. Nah, ini request yang sama seperti tadi. Misalnya kalau tadi, saya kembali, get order detail, kemudian slash order ID-nya. Gimana menerapkan seperti itu dalam RPC? Kalau dalam RPC, sebenarnya
secara konsep agak berbeda. Jadi RPC ini atau remote procedure calling seperti dari namanya sebenarnya prosedur biasa seperti yang kita punya dalam Java method misalnya. Kan kalau kita buat function di Java itu dia statusnya bisa protected, bisa private, bisa protected, bisa kita set public kan. Itu kalau komunikasi antara dalam satu project gitu, dalam satu Java application gitu. Masalahnya gimana kita membuat si metode itu, kan kalau service lain yang mengakses metode kita itu seolah-olah public tapi public banget gitu. Jadi nggak cuman kita expose ke library, ke project yang lain dalam aplikasi kita, tapi kita nggak nggak hanya kita expose ke kelas yang lain, tapi kita benar-benar mengekspos ke dunia luar atau server yang lain. Jadi mindsetnya RPC seperti itu. Jadi kalau REST tadi tentang resource, kalau RPC itu ya gampangnya seperti kita punya metode tapi kita expose gitu. Makanya di sini ketika kita cara mendapatkan order detail, ya saya boleh aja nulis get order detail. Yang mana kalau dalam konsep RESTful jelas sangat salah gitu. Jadi ini sangat mirip seperti cara kita menuliskan metode ketika kita membuat program sebenarnya. Jadi get order detail, kemudian dalam metode biasanya ada parameter kan. Nah, parameter itu bisalah kita taruh dalam request body. Jadi kalau dalam tadi contohnya slash order ID, di sini kita bisa membuat request body thread number atau order di sini gitu. Kemudian responsnya seperti apa? Sama saja seperti yang REST tadi, kita bisa menerapkan JSON juga. Kemudian dia sukses atau failed-nya, jadi kita tidak benar-benar menggunakan HTTP verb dan HTTP status response gitu. Dalam artian, kalaupun dia error, saya harus sampaikan dalam JSON response itu gitu. Ketika kita menggunakan RPC. Jadi saya nggak bisa memanfaatkan, HTTP response-nya 400 atau 200. Meskipun fail pun tetap gunakan 200 dan tinggal bilang aja di dalam JSON body itu, ada error gitu. Makanya saya encapsulate di sini ada atribut result code, kemudian error code, error description, dan sebagainya seperti itu. Dan di request tadi, kalau kita lihat, padahal sebenarnya kita bisa gunakan get kan kalau RESTful. Nah ini saya tetap aja gunakan post gitu, karena sebenarnya nggak benar-benar kita kita nggak benar-benar memanfaatkan fasilitas HTTP verb ini gitu dalam RPC. Nah, jadi take away-nya apa dari situ? Kalau kita lihat, artinya RPC ini nggak melulu gimana, nggak sangat bergantung dengan HTTP gitu. Karena kalau saya contohkan, sebenarnya sudah terlihat dari contoh ini tadi ya. Jadi pertanyaannya, oke lah, request dari browser ke gateway aplikasi kita itu menggunakan HTTP pasti melewati, karena dia kita bertindak sebagai web service kan. Tapi kemudian antara service dalam satu network yang sama, apakah juga harus menggunakan HTTP gitu pertanyaannya. Jadi misalnya kita di sini ada
server authentication yang berkomunikasi dengan server notification, atau yang berkomunikasi dengan service yang lain gitu, service payment service gitu. Sebenarnya kita ini ada dalam satu network kan. Bisa aja kita expose service kita sebagai web service, dan antara server kita dengan server kita yang lain, meskipun dalam network yang sama, menggunakan web gitu atau HTTP. Bisa aja, tapi apakah benar itu satu-satunya cara gitu? Bisa nggak kita lebih efektif lagi gitu? Nah, disitulah sebenarnya kenapa tadi kita masuk ke RPC. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi ya, komunikasi antar microservice kita sih, kita tuh maunya kita desain seperti apa gitu. Kemudian salah satu framework untuk komunikasi antar service ini ada yang namanya Apache Dabu. Sebelumnya disclaimer aja sih, kita di sini memang menyampaikan teknologi yang sekarang kita gunakan, kita ingin jelaskan tentang Dabu dan Zookeeper gitu, tapi bukan berarti ini the ultimate choice atau harusnya pakai ini loh, sama sekali enggak, karena sebenarnya ada banyak opsi yang lain, dan seringkali teknologi itu bahkan beririsan gitu, dan nggak ada istilahnya ini nih yang paling bagus gitu. Dan di sini jadinya lebih ke kita di Mobilus sudah pernah pakai Apache Dabu dan Zookeeper loh. Terus yang kita dapat dari situ pengalamannya seperti apa gitu. Jadi kalau seperti itu kesannya kan jadi kalaupun kita menerapkan teknologi yang lain, insya Allah pengalamannya itu bisa digunakan juga gitu. Jadi Dabu ini salah satu framework untuk RPC, yang mana ini dikembangkan oleh Apache dan menggunakan Java. Kemudian kalau kita lihat komponen-komponennya dalam Dabu itu, biasanya ada provider, kemudian consumer, dan registry. Jadi 3 komponen inilah yang utama gitu. Jadi coba kita perhatikan 3 ini aja, provider, consumer, dan registry. Jadi gimana sih komunikasi antara satu service dengan service yang lain gitu, atau klien ke service kita. Jadi dengan menerapkan Dabu ini kita harus mendeklar salah satu service itu sebagai provider gitu. Kemudian kita declare lewat registry. Jadi si registry ini tugasnya menemukan, atau kalau saya sebagai service nih mau nyari, saya perlu service untuk payment, mesin mana yang memprovide itu gitu. Jadi pertama si service itu subscribe dulu ke registry, kemudian setelah tahu alamatnya apa, dia bisa berkomunikasi langsung dengan service yang dimaksud gitu. Jadi ada istilahnya kita declare sebagai provider, ada juga yang ketika kita consume, kita declare sebagai consumer. Nah, ini beberapa fitur aja dari Dabu. Dia udah support load balancing juga. Dia gunakan RPC. Kemudian dia mendukung untuk
discovery antar mesin. Jadi ini pertanyaan kita yang tadi ya, setelah monolitik kemudian kita pecah menjadi service yang banyak, multiple service gitu. Gimana sih satu mesin tahu mesin yang lain yang hidup tuh mana gitu. Ketika saya request suatu service atau butuh function dari server yang lain, gimana si server itu tahu harus kemana gitu. Nah ini yang disupport juga untuk service discovery dan registration. Kemudian dia yang dimaksud extensibility itu dia bisa istilahnya pasang teknologi yang lain gitu. Oh untuk registry kita mau gunakan service yang lain. Untuk kasus ini misalnya kita akan implement Zookeeper gitu. Nah ini saya perlihatkan sedikit aja. Nanti kita praktek langsung dengan katakanlah kita punya satu function ini gitu, greeting service. Jadi simpel aja dia say hi gitu. Gimana kita mengekspos si metode ini untuk bisa di-consume oleh service yang lain. Jadi setelah kita punya metode function tertentu, jadi kita buat XML class gitu untuk declare bahwa oh ini nih service kita nih, kita expose gitu, tolong digunakan. Kemudian di bagian consumer juga kita sama, kita katakan oh si service ini perlu service greeting service nih gitu. Nah kalau kita lihat dia nanti detailnya akan praktek langsung ya. Jadi kalau kita lihat contohnya ini dia udah declare oh registry yang akan digunakan alamatnya apa. Kita gunakan Zookeeper 192.168.0.100. Kemudian saya butuh apa nih? Nah kayak gitu. Kemudian kalau consumer itu udah istilahnya declare bahwa oh dia akan consume service tertentu, dia nggak perlu apa ya, nggak perlu calling HTTP URL seperti itu. Kalau kita lihat ini contoh penggunaannya, si greeting service say hi tadi tinggal dipanggil aja, seolah-olah dia seperti fungsi yang ada di library yang lain gitu, yang udah kita import gitu. Jadi seperti memanggil fungsi yang lain gitu sebenarnya. Cara kita menggunakannya. Nah ini beberapa fitur yang didukung tadi. Kalau kita ingin menerapkan load balancing sebenarnya jadi kita punya file WXML itu untuk mendeklar dia consumer atau provider. Di situ kita tinggal tambahin aja atribut baru load balance. Misalnya kita mau gunakan round robin atau kita gunakan LRU atau load balance yang lain gitu. Kemudian dia juga mendukung jadi menjawab pertanyaan tadi, kalau misalnya server saya fail, apa yang harus dilakukan? Dia bisa menyatakan bahwa misalnya dalam contoh ini failover. Jadi tinggal declare aja atribut baru cluster failover. Itu artinya, oh ketika service saya fail,
tolong jangan request ke saya lagi gitu. Nah, itu bisa didukung komunikasi yang seperti itu. Kemudian protokolnya sebenarnya seperti yang saya ceritakan tadi, dia nggak harus gunakan HTTP. Dia sebagai arsitekturnya dia memanfaatkan RPC, kemudian protokolnya yang defaultnya yang dia gunakan tuh protokol DABU gitu. Jadi dia declare protokol name DABU port 30899 atau port yang lain gitu. Nah, kalau mau gunakan HTTP pun bisa sebenarnya. Jadi kita contoh dia gunakan protokol DABU sekaligus gunakan HTTP juga untuk service yang lain. Kemudian kalau kita lihat ada connections 2, accepts 1000 gitu. Jadi dia juga mendukung misalnya kita pengen ngasih tahu service kita nih menerima berapa request yang saat bersamaan gitu. Jadi kita tinggal bilang aja accepts berapa. Kemudian dalam satu klien nih boleh mengakses berapa koneksi. Itu didukung juga di framework ini. Nah, tadi kan kita ceritakan registry yang digunakan, yang kita gunakan Zookeeper. Jadi sebenarnya apa sih Zookeeper itu gitu? Kenapa kita menggunakan Zookeeper? Nah, ini produk dari Apache juga. Zookeeper ini intinya dia service discovery gitu. Jadi service discovery itu menjawab pertanyaan ketika kita mengimplementasi microservice tadi. Bagaimana saya mencari tahu atau menemukan sebuah service ini disediakan di mesin yang mana gitu. Ketika saya punya service, ingin berkomunikasi dengan service yang lain, bagaimana saya menemukan service yang lain ini? Service apa aja yang tersedia di cluster saya gitu. Nah, itu disitulah perannya Zookeeper. Jadi dia sebagai registry atau service discovery. Jadi kalau kita lihat di diagram ini, misalnya di situ gambar server itu maksudnya server Zookeeper server. Kita bisa menerapkan satu atau multiple Zookeeper server. Kemudian yang disebut klien di sini maksudnya adalah microservices kita. Jadi service-service kita yang kita register lewat Zookeeper. Tuh. Nah, contoh penerapan untuk DABU di Zookeeper seperti apa? Jadi Zookeeper ini dia punya data manajemennya itu seperti file directory. Jadi misalnya di sini kita punya directory DABU di rootnya, kemudian di dalam directory DABU ini ada directory com.foo.barservice gitu. Nah, dalam foo bar service ini ada dua directory, provider dan consumer. Nah, ini biasanya yang cara implementasi dalam DABU sehingga kita tahu, oh service ini service tertentu, misalnya bar service, providernya siapa dan konsumernya siapa. Cara mendaftarkan di dalam Zookeeper seperti ini. Jadi seperti file directory lah. Di dalam provider ini kemudian ada dua lagi kan, atau banyak tergantung mesin yang menjadi provider gitu. Kemudian dalam consumer juga masuk ke consumer ada misalnya 10, 20, 141, 15. Itu mesin yang ingin consume service apa? Service bar service gitu. Nah, kayaknya agak ngawang-ngawang ya kalau
istilahnya teknologi seperti ini tapi dijelaskan. Jadi mungkin kita langsung aja biar lebih gamblang, lebih jelas gitu. Praktek langsung. Silakan ke Mas Dito. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita mulai masuk ke praktek. Tapi mungkin pertanyaan dulu apa? Mungkin setelah praktek aja. Oke, kita praktek dulu aja ya. Untuk pertanyaan mungkin bisa lewat chat dulu, ditampung dulu. Okay. Kalau ada yang nggak jelas mungkin sambil chat aja. Oke, sebelumnya untuk source code demo yang kita tunjukkan pada hari ini itu udah saya publish di gitlab.com. Jadi kalau sambil ngikutin mungkin sambil check out bisa dicoba juga. URL-nya bentar ya. URL-nya saya share di Hangout-nya. Oke. Oke, jadi project yang akan kita demokan ini strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bikin 3 project gitu ya. Pertama, kita bikin, ini ceritanya tentang kayak aplikasi buat maunya sih buat bikin reservasi bis gitu ya. Tapi fiturnya nggak secanggih itulah. Ini masih contoh doang. Jadi pertama sih ada modul MyBus operator ya. Ini maksudnya nanti dia modul ini bakal berfungsi sebagai provider untuk resource nama-nama bisnya gitu ya dan rute-rutenya kayak gitu. Kemudian ada juga modul untuk bookingnya. Nah, nanti modul ini akan dimaksudkan untuk menangani request yang berkaitan dengan booking. Jadi, case di real life-nya mungkin suatu saat lagi musim mudik gitu ya, kita microservice ini kan dia sebetulnya satu modul bisa kita instansiasi jadi lebih dari satu server ya. Nah, mungkin ini bisa kita perbanyak gitu bookingnya supaya request-nya itu bisa terdistribusi kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir saya, walaupun dia posisinya di tengah-tengah, ini gateway-nya. Jadi gateway ini yang akan kita expose URL-nya untuk public gitu, supaya dia bisa akses via URL ya, via HTTP ya. Oke, oke kita coba lihat source code-nya. Oke, di sini project-nya sudah saya import ke IntelliJ. Jadi seperti tadi kita lihat di dalam project itu dia ada 3 modul ya. Cuma ini karena diimport ke IntelliJ dia terbagi lagi. Sebetulnya kalau kita lihat di sini yang MyBus Booking ini kita bagi lagi ada 2. Pertama kita sebut yang namanya API, yang kedua kita sebut namanya service. Jadi API ini secara umum sebetulnya tujuannya adalah karena tadi kan dijelaskan ya, kita untuk memanggil fungsinya itu kan seperti kita manggil kayak library sendiri ya, seolah-olah ya kayak gitu. Nah itu yang kita akan sharing gitu, kita akan sharing antar service yang ada di dalam ekosistem atau platform kita gitu. Nah, oke. Pertama untuk yang API ya, yang API ini rencananya saya mulai dari yang operator saja. Jadi ketika kita akan mendefine sebuah provider itu, pertama kita pikirkan dahulu kira-kira service apa sih yang mau kita provide gitu buat dikonsum sama service lain gitu. Pertama, contoh di sini kita ingin mengekspos service untuk mendapatkan daftar bisnya dan mungkin detail bisnya gitu ya.
Kemudian di sini ada entity-nya namanya bus gitu kan. Nah, ini juga kita expose struktur datanya gitu. Nah, jadi si API ini, si modul ini tuh cuma secara sederhana aja, dia cuma nyimpen kelas interface-nya apa, kemudian entity-nya apa. Nah, kemudian untuk bikin kelas implementasinya, kita bisa bikin di project yang terpisah, dan itu nanti yang akan kita running sebagai dedicated service gitu. Nah, dia cara implementasinya seperti ini. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai implementasinya, kita lihat dulu. Jadi untuk memulai project Spring Boot dengan Dabo ini, kita perlu beberapa dependensi ya. Pertama, kita pasti untuk parent-nya kita extend dari Spring Boot. Kemudian dependensi yang kita perlukan agar kita bisa memakai Dabo ini, kita declare di dependensinya pertama dari Apache Dabo. Kemudian karena kita akan memakai Zookeeper, kita juga perlu menambahkan dependensi terhadap yang integrasi antara Dabo dan Zookeeper-nya. Nah, ini dependensinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke implementasinya. Nah, untuk sebuah service yang kita akan rencanakan untuk diekspos itu, supaya dia bisa terdeteksi itu, pertama kita harus, tadi di presentasi sebelumnya, untuk mengekspos provider dan consumer itu pakai XML kan tadi ya, penjelasannya. Tapi sebetulnya tidak hanya XML, sebagaimana Spring Boot pada umumnya, kita juga bisa, selain konfigurasi menggunakan XML, juga bisa menggunakan anotasi. Untuk anotasi ini lebih sederhana sih menurut saya ya. Kita tinggal annotate saja di kelas yang akan kita expose itu dengan anotasi service. Perlu diperhatikan bahwa service yang di sini ini, dia berbeda dengan service yang biasa kita jumpai di Spring Boot ya. Jadi pastikan ketika kita import service ini, kita import dari yang library Dabo. Jadi kalau misalkan kalian ngoding gitu ya, add service, nah pasti suggestion-nya itu ada dua. Pertama dari Spring-nya, kedua dari Dabo. Jadi kita untuk anotasi service ini menggunakan yang dari Dabo. Nah, kemudian parameter dari service ini, kita bisa memasukkan version. Version ini nanti gunanya adalah karena kita mungkin akan ada beberapa implementasi yang seiring berkembangnya development ya. Jadi ada perubahan metode atau gimana, itu sebaiknya pakai versi ini agar compatibility antara provider dan consumer itu bisa ter-tracking gitu. Nah, kemudian di sini kita tadi saya kelupaan di dependensinya juga kita perlu menyertakan dependensi terhadap API yang kita akan implement ya. Karena dia kan di project yang terpisah. Jadi kita perlu declare dia sebagai dependensi, baru kita bisa start implement. Nah, setelah implement, di sini kelas implementasinya, pertama, karena tadi bus service itu dia ada get all dan get by D, jadi kita langsung saja implement. Nah, ini untuk data access objeknya, untuk DAO-nya kita pakai MyBatis. Mungkin kalau Spring Boot penjelasan dari minggu lalu, kalau nggak salah pakai Hibernate ya. Ini kita pakai variasi yang lain, pakai MyBatis untuk akses ke database-nya. Nah, ini mapper-nya, jadi query yang akan kita gunakan buat akses ke database-nya. Dan ini simple aja. Jadi si bus service ini gunanya cuma get aja, get semua daftar base-nya, kemudian get detailnya. Nah, kemudian untuk mengaktifkan Dabo-nya,
itu kita di kelas application-nya, di kelas main-nya itu kita perlu tambahkan enable Dabo. Enable Dabo ini nanti kita tambahkan lagi package yang mana yang akan kita scan gitu ya. Mungkin kita bisa lebih spesifik aja nama package-nya supaya lebih ringan gitu untuk scanningnya. Jadi karena kita meletakkan kelas service tadi itu di api.mpl ini, ya maka kita scan di situ saja. Jadi kalau misalnya ada service yang lain, ya mungkin sebaiknya memang taruh di folder yang sama. Oke, nah kemudian di sini kita untuk Spring Boot application ini standar dari Spring Boot. Kemudian untuk mapper scan-nya ini untuk scan tadi mapper yang dari MyBatisnya. Kemudian untuk property source-nya, nah ini konfigurasi untuk Dabo-nya, konfigurasi mau kemana zookeeper-nya dan sebagainya. Ini ada di Dabo provider.properties, kita letakkan di Dabo provider.properties. Ya ini beberapa konfigurasi minimal yang kita perlukan. Jadi ada Dabo application.name-nya, kita beri nama apa aplikasi kita ini. Kemudian registry address-nya, karena kita pakai zookeeper, ya kita masukkan alamat zookeeper kita. Contoh di localhost 2181, kemudian protokol name-nya apa. Kemudian portnya, ini port di mana provider kita ya, akan diekspos portnya. Jadi ini port di sini lain dengan port yang kita gunakan untuk menjalankan web application dari Spring Boot-nya. Kalau untuk port dari Spring Boot-nya, kita mendefinisikannya di application.properties kan. Kita bisa kasih server portnya dengan property server.port, portnya berapa. Ya, oke. Ini saya stop semua dulu aja. Oke, kita coba run dulu yang dari operatornya. Oke, kalau diperhatikan di sini ada lognya. Pertama dia seperti biasa buat nge-start si Spring Boot-nya dulu, kemudian dia ngebaca Dabo-nya, config-nya dia, registernya di mana. Kemudian setelah servernya udah running, dia mulai connect ke zookeeper-nya. Di sini ada info terkait koneksi ke zookeeper. Kalau misalkan koneksinya gagal, koneksi ke zookeeper-nya gagal, si service ini nggak jalan. Jadi perlu dari awal memang statusnya harus benar dulu gitu. Jadi kalau di running konfigurasi dan salah, dia nggak bakal masuk sih service-nya. Oke. Jadi si web ini dia ada di port 8100 ya. Kalau kita akses dari web, ya bisa aja sih, localhost 8100 gitu, tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada controller yang kita kan. Nah, kemudian itu operatornya. Lalu untuk kedua, kita mau definisikan konsumernya. Dalam hal ini konsumernya adalah gateway-nya itu sendiri. Karena kita bayangkan kan API yang kita publish ke public itu kita publish-nya melalui sebuah controller ya. Melalui sebuah controller yang kemudian nanti klien bisa akses via URL, HTTP gitu. Nah, itu kita letakkan di gateway ini. Oke, kita coba lihat dulu controllernya. Nah, oke, ini controllernya bakal seperti ini. Jadi seperti biasa pakai anotasi REST controller. Kemudian
Di sini kita define beberapa endpoint-nya. Pertama ada, ini nanti saja. Yang bus controller dulu. Pertama kita ada endpoint untuk mendapatkan daftar bisnya gitu ya. Daftar bisnya. Nah, satu bis, detail satu bis. Nah, tadi kalau ini bus service di ini kan cuma kelas interface ya, bus service ini. Kalau kita arahkan, nah dia cuma interface kayak gini. Sementara kelas implementasinya ada di yang MyBus Operator Service tadi, kelas implementasinya. Nah, kemudian untuk cara mengaksesnya, kita bisa pakai anotasi reference. Kalau misalkan kita masih di dalam satu project monolitik Spring Boot gitu, biasanya mungkin kita cukup auto wired ya, karena dia ada di satu project yang sama, udah di instansiasi waktu booting, kemudian ya udah kita langsung akses. Nah ini masalahnya instansiasinya, kelas implementasinya ada di modul yang lain gitu, service yang lain. Kebetulan aja nih kasusnya mungkin sama-sama di localhost, tapi kalau di real life kita mungkin ada secara fisik servernya bakal terpisah, itu memang sangat memungkinkan gitu. Nah, makanya di sini kita perlu mendeklar bahwa kita akan memerlukan bus service, entah di mana letaknya, kita nggak tahu. Nah, yang pasti kita tahu kita butuh bus service karena kita sebelumnya udah ada kontrak, udah ada kesepakatan gitu ya di tim development-nya. Oh, bus service-nya kita mau pakai yang versi 1 nih, untuk yang API yang ini gitu. Nah, kita perlu mendefinisikan dulu. Kalau untuk dependensi sama, dependensi pasti kita masih pakai yang Apache Dabo, kemudian sama dependensi Zookeeper. Kemudian untuk API-nya, kelas API yang interface tadi, kita juga perlu include-kan sebagai dependensi. Ya, di sini. MyBus Operator API. Nah, kemudian di bus controller tadi, ini untuk anotasi referensinya ini kita bisa dapatkan dari Dabo-nya. Oke, dari Dabo-nya kita dapatkan. Lalu untuk running aplikasinya, kita sama juga perlu nambahkan ini sebetulnya. Cukup property source Dabo consumer saja. Dabo consumer.properties. Jadi kita kasusnya di sini sebagai consumer. Jadi untuk consumer sebetulnya dia nggak nge-expose suatu port ke Dabo-nya. Tapi kita cuma cukup memberitahu bahwa kita memberitahu koneksi terhadap Zookeeper-nya. Ini kita kasih nama MyBus Gateway gitu ya. Kemudian Zookeeper berapa kayak gitu. Localhost 2181. Oke. Kemudian kita coba running untuk yang gateway-nya. Oh, bentar. Oh ya, di sini ada error ya. Di sini ada error. Kenapa? Karena dia memerlukan di booking controller kan. Ini udah saya define booking controller. Dia memerlukan booking service kan. Service booking dengan nama booking service gitu ya. Nah, dia gagal mengkonsum itu gitu. Gagal mendapatkan informasi mengenai booking service ini dari registry. Jadinya dia gagal start. Dia fail to check the status of the service. No provider available for the service. Nah, jadi dia gagal start. Oke, jadi kita start dulu aja yang booking service-nya. Jadi ini kita membuat 2 provider. Pertama, yang kedua adalah booking API. Ini service, booking service ya. Dia
mengekspos function ini, create new booking sama get all gitu ya. Nah, ini untuk kelas entity-nya. Kemudian untuk service-nya juga sama strukturnya, kayak yang operator service. Oke. Secara coding nggak ada perbedaan sih, secara anotasi. Jadi langsung saya start aja. Oke. Ini saya letakkan portnya untuk yang booking service ini di port 8200. Kemudian untuk port DABO-nya dia ada di 2890. Oke, ini udah start. Jadi providernya udah ada 2 yang jalan. Yang ini ya, bus operator sama bus booking. Nah, sekarang kita jalankan yang gateway app. Nah, dia udah jalan gateway-nya. Jadi secara endpoint-nya udah terpublish berarti. Kita tadi ada endpoint, ada bus controller ya, ada slash basis. Jadi kita coba invoke via Postman ya. Oke, ini saya udah siapkan Postman-nya. Oke, karena untuk gateway ini saya define portnya di port 8000 jalannya. Jadi ini saya execute ya. Oke, dia keluar responnya langsung JSON gitu. Sebelumnya saya tunjukin dulu struktur data tabelnya ya. Jadi untuk gambaran, jadi kan microservice itu dia salah satu kelebihan, belum tentu kelebihan juga sih. Salah satu pendekatan yang biasa dilakukan dalam microservice itu, database itu biasanya terpisah-pisah juga. Jadi setiap modul tuh mungkin dia memanage satu database, terus modul yang lain dia punya database sendiri gitu. Jadi salah satu pendekatannya seperti itu biasanya. Nah, dalam hal ini saya juga memisahkan database antara yang booking dengan yang operator ya. Dia yang di sini my bus operatornya dia ada sendiri. Kemudian untuk yang operator sama booking dia juga ada sendiri. Nah, ini untuk daftar bisnya. Nah, oke. Itu untuk database-nya. Kemudian tadi kita udah cek di Postman-nya, udah masuk kan. Nah, dia udah berhasil terpanggil invokasinya. Nah, ini untuk saya ingin menunjukkan juga bahwa aplikasi Spring Boot yang operator service dan booking service ini, walaupun dia secara aplikasi itu dia juga jalan di port HTTP, juga jalan di port yang kita bisa akses via HTTP ya. Tapi dia nggak mengekspos resource apapun gitu. Jadi kita akses, mau misalkan buses gini, dia nggak bisa langsung, not found gitu. Karena emang kita nggak ngekspos suatu endpoint apapun gitu. Padahal 8100 tadi dipakai sama yang operator service tadi. Nah, begitu juga yang 8200. Ya tadi memprovide booking kan. Nah, ini juga not found kayak gitu. Nah, gunanya seperti itu. Jadi nanti kalau dalam kasus real life ya, yang kita expose ke publik cuma satu service aja, satu modul aja. Yang lain server-servernya ada di belakang layar, nggak bakal bisa diakses oleh publik gitu. Nah, jadi hanya di internal platform itu aja, ekosistem itu aja yang bisa saling mengakses. Nah, oke, dari sini udah mulai
mungkin belum kelihatan hubungan antara servisnya, gimana invokasinya kayak gitu ya. Nah, di Dabo ini dia bagusnya udah ada dashboard adminnya. Jadi kita bisa melihat hubungan antara servisnya gitu. Kita bisa men-tracking, bisa memonitor. Tadi seperti dijelaskan di diagram yang sebelumnya, kan ada provider, consumer, terus di bawahnya juga ada di atasnya ada registry, di bawahnya ada monitor kan. Nah, monitor ini yang akan kita coba akses juga. Nah, untuk dashboard adminnya ini dia juga udah di publish di open source kan. Nah, dia namanya Dabo admin. Dia jalan pakai Spring Boot juga. Jadi untuk ngaksesnya, kebetulan saya udah running di lokal saya, jadi langsung akses aja. Saya lupa. Dia jalan di port 8080. Oke, karena ini apa aja ini asal dari Java kan sebetulnya. Jadi default bahasanya itu kebanyakan bahasa gitu. Jadi untungnya dia udah provide bahasa Inggris juga sih. Cuma dokumentasi yang lama-lamanya emang kebanyakan dari pakai bahasa Cina. Nah, oke, ini dashboard untuk administrasinya. Kalau kita nggak ngubah konfigurasinya, default passwordnya root ya. Oke, di sini ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan. Pertama, mungkin kita bisa lihat service relation-nya. Nah, di sini dia ada kayak graph-nya. Jadi tadi kita udah running beberapa service kan. Nah, di sini dia akan keluar relasi antara servisnya gitu. Nah, di sini MyBus Gateway kebetulan dia posisinya sebagai consumer. Ini ada panah ke MyBus Booking sama panah ke MyBus Operator. Dia cuma sebagai consumer saja di sini. Nah, kemudian untuk nama-namanya ini MyBus Operator tadi yang kita define, dia ambil namanya dari yang kita define di konfigurasi tadi ya, yang dabo.application.name. Nah, kemudian kita coba lihat status service-nya bagaimana, itu bisa lihat di menu service name. Nah, di sini ada service yang kita expose. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi yang kita expose itu sebetulnya bukan HTTP REST API atau kayak gimana ya, tapi seperti Java function gitu ya. Java function mulai dari package name-nya apa sampai full sampai nama kelasnya, booking service. Kemudian ada bus service. Nah, di sini kemudian di kanannya ada versionnya, version berapa. Jadi kalau seandainya mungkin kita bikin dua service dengan version yang berbeda, bisa aja. Oke, kemudian di sini ada nama application-nya siapa gitu yang provide, yang jadi providernya. Nah, di sini ada fitur detail, action detail. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si providernya itu ada di mana gitu. IP-nya berapa, portnya di mana, portnya berapa. Nah, ini ada wake-nya. Nanti wake ini implementasinya bakal di tahap yang selanjutnya. Maksudnya ini agak lebih kompleks lagi. Jadi kalau kita misalkan punya suatu pertimbangan nih, algoritma, kita menentukan bahwa kita mungkin ada beberapa provider, tapi ada satu provider yang mungkin secara spesifikasi servernya itu lebih tinggi gitu, walaupun fungsinya sama. Jadi mungkin kita bisa bebankan lebih banyak porsinya ke sana gitu, ke server itu. Jadi ketika dia load balancing, prioritasnya bakal ke server yang dia lebih gede gitu spesifikasinya. Kayak gitu. Ini kita bisa ngatur wake-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat siapa konsumernya, si provider ini. Jadi dari awal memang sudah terdefinisi bahwa si providernya siapa, konsumernya siapa. Itu hubungannya bakal persisten gitu. Jadi ketika salah satu server mati, dia langsung tahu, oh providerku udah nggak ada nih, kayak gitu. Nah, itu nanti waktu invokasi ya mungkin ada error gitu. Nah,
Ini metadatanya, jadi function-function apa aja sih, metode-metode apa aja sih yang ada di dalam service tersebut yang kita expose gitu. Ada get all, create new booking tadi kan. Nah, kemudian di sini juga ada parameternya. Kita juga tahu, oh parameternya ini, terus return-nya apa, kayak gitu. Nah, ini informasi dashboard terkait dengan service-service yang berjalan di sistem kita. Nah, kita juga bisa melakukan tes langsung di sini gitu. Jadi kayak REST API aja sebetulnya. Kita mungkin bisa tes di Postman gitu kan kalau HTTP ya. Tapi kalau di sini kita juga bisa ngetes langsung di sini gitu. Misalkan kita mau coba aku back dulu. Kita tes yang bus service ya. Kita mau nge-get all busnya gitu. Ya kita langsung bisa kayak ngejalanin fungsi REST gitu. Nah, ini langsung dapat hasilnya nih. Kayak gitu. Oh. Jadi kita tanpa harus ngetes di Postman gitu, udah di sini melalui dashboardnya kita juga bisa ngetes. Kemudian kalau misalkan mau ngetes yang ini, kita bisa masukin parameternya juga. Gitu. Sukses. Jadi ini kita invoke langsung servisnya dari Dabu admin. Kayak gitu. Oke, selanjutnya saya coba demokan lagi yang masalah ini ya, load balancing. Jadi kan ini case-nya tadi kita sudah running 3 aplikasi ya. Pertama, bus operator. Kedua, bus booking. Terus ketiga, gateway ya. Nah, kita pengen duplikasi, kita pengen create instance yang baru dari aplikasi ini gitu. Pertama mungkin yang bus operator. Di sini kebetulan saya udah setup untuk konfigurasi buat startnya. Jadi untuk bus operatornya kita mau jalanin di port yang berbeda. Cuma karena tadi di propertiesnya kita udah define portnya 8100, jadi di sini saya tambahin parameter buat ngoverride default propertiesnya dengan cara passing parameternya, server portnya berapa, terus double protocol portnya berapa. Jadi untuk mengoverride konfigurasi default yang di properties tadi. Oke, saya running. Oke, dia udah jalan di port 8101. Kita coba cek lagi di sini, di Dabu adminnya, apakah dia udah masuk. Oke, sorry, bukan ini. Nah, di sini dia udah terdaftar ya. Jadi sekarang kita punya 2 provider. Ada yang jalan di port 80, ada yang di port 20881 ya. Ada 2 provider. Nah, kita coba panggil ini pakai Postman tadi ya. Nah, dia bakal masuk ke apa? Server yang mana gitu. Instant ya service yang mana. Nah, ini udah berhasil. Nah, saya kebetulan di sini di operator service ini saya kasih log di waktu manggil yang get all-nya. Jadi dia bakal ngeprint portnya berapa gitu ya. Nah, di sini ternyata yang masuk adalah bus operator app yang jalan di port 8101. Yang di 8100 dia ini dipanggil yang tadi ya. 8101. Kemudian kita coba panggil lagi ya, biar kelihatan bedanya. Nah, di sini ini jumlahnya masih 1, 2, 3, 4 ya. Terus yang di sini 1. Coba lagi. Nah, di sini masih 1. Di sini nambah lagi jadi 5. Kita coba lagi. Di sini 5, di sini 2. Nah,
Ini dia metodenya bisa kita definisikan sebetulnya load balancing-nya mau pakai metode yang mana gitu ya. Ini kebetulan metodenya udah saya define. Belum. Oh ya, kita bisa ngedefine load balancing-nya itu di sini sebetulnya. Ada round robin atau defaultnya sih dia bakal random ya, bakal cari yang mana yang idle sebetulnya. Nah kalau round robin ini artinya dia jumlahnya didistribusikan. Jadi kalau misalkan di apa yang server satu udah akses satu, berarti yang sebelumnya yang satu sebelahnya lagi masih nol misalkan. Jadi yang lebih kecil diprioritaskan gitu. Yang gabut lah istilahnya. Oke, itu load balancing-nya. Jadi ada macam-macam sih implementasinya. Kita load balancing-nya mau kayak gimana. Nah, sekarang kita coba tambahkan service baru ya. Jadi kan ini kalau secara relasinya tadi masih bus gate apa? Masih operator bus gateway dia ke operator terus ke booking. Jadi, antara bus booking dan my bus booking ini dia masih belum saling berhubungan kan dengan operator. Nah, ini mungkin kita ada case di mana ini kita ingin mengakses resource antara kedua service itu gitu. Pertama mungkin oke, kita mulai dari ini aja ya. Dari operator service. Sorry, dari API dulu kita mau expose. Jadi kalau kita ingin menambahkan suatu service baru, kita mulai dari API-nya dulu. Kita definisikan API-nya dulu ya. Jadi ini kita create API baru. Katakanlah, kebetulan saya tabelnya udah ada ya. Tabelnya udah ada, tinggal kita bikin service-nya aja. Jadi supaya lebih cepat aja. Ini rencananya saya mau bikin satu lagi buat schedule gitu ya. Ini sederhananya sih. Dia bus ID-nya berapa, terus tanggal berangkatnya kapan gitu ya. Kita ingin dapetin daftar schedule gitu misalnya. Nah, terus kita define entity-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita udah declare, kita coba bikin kelas implementasinya. Di sini kita tambahkan kelas implementasinya. Dia bakal nge-implement si interface tadi. Terus di sini ada garis merah ya, berarti ada function yang harus kita implement. Lalu jangan lupa kita kasih tag service. Ini dari Dabo, jangan sampai salah ya. Service. Kemudian kita kasih version. Dan kita bikin mappernya.
Ini harusnya interface. Oke, udah pemain, kemudian kita coba jalankan. Kita jalankan yang operatornya. Kita pakai, kita restart ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mengakses dari booking service-nya ini, berarti kita perlu declare juga di dependensinya ya. Jadi karena kita pakai yang API, oke. Nah, lalu jangan lupa untuk konfigurasi konsumernya. Katakan di booking service-nya. Bentar, saya compile dulu. Saya compile dulu yang tadi. Sorry. Tadi salah ya, harusnya operator. Soalnya kalau dependensinya udah masuk, harusnya ada suggestion-nya udah betul. Oke. Nah, di sini kemudian kita mau ngubah juga nih. Nambahin. Jadi kita ini pura-puranya, bukan pura-puranya sih. Jadi API-nya itu kita dari gateway nanti masuk ke booking dulu, terus diarahin ke operator. Nah, ini cuma tujuan demo aja ya, bukan real life-nya nggak kayak gitu sih. Tapi pasti ada kasus di mana kita membutuhkan function atau ya fungsi dari service lain yang di internal belakang layar itu. Jadi nggak cuma ini kan tadi kan simple ya, dari gateway langsung ke service yang dituju. Nah, tapi mungkin ada proses antar service-nya lagi gitu. Oke, jadi ini saya tambahin dulu.
Oke, terus ini kita coba implement juga di sini. Ini udah. Kemudian kita run. Terus di gateway-nya kita tambahin endpoint lagi. Gateway-nya kita run ulang. Oke, kita coba tes di Postman. Kosong. Kosong. Oh, bentar. Oke, kita coba lihat dulu di dashboard-nya. Oke, kita coba lihat service yang diekspos juga. Sini schedule service. Dia providernya ada di port 881 tadi. Konsumernya ini. Booking. Oke. Oh, bentar. Dia yang kurang ya. Schedule mapper-nya. Oke, sambil apa saya cek tadi. Ini harusnya ada responnya nih. Cuma dia responnya 200 tapi datanya kenapa nggak keluar. Ntar saya cek dulu. Biasa kalau demo suka
Kalau live coding ini kadang-kadang suka ada error yang tidak terprediksi. Sambil ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke kolom chat ya. Dari Fikran Utomo. Waktu getBin ada kemungkinan return file nggak? Ini tadi. Ini waktu yang presentasi yang tadi ya, yang di slide ya. Ada yang ngomongin getBin? Iya ada. Yang service. Itu iya pasti ada sih, pasti ada return file. Soalnya ini dia mendefinisikan apa namanya providernya kan. Kalau providernya ternyata belum nggak ada di zookeeper-nya, ya bakal fail kayak gitu. Ini tadi kayaknya konteksnya di slide yang tadi kan. Kemudian untuk pertanyaan dari Nova Saputra, penggunaan annotation service ini apakah akan bentrok dengan Spring punya? Enggak, dua-duanya bisa jalan barengan. Jadi service yang di Spring Boot itu nanti dia akan kan gunanya untuk kelas implementasi dari service di Spring Boot itu sendiri gitu. Dia nggak akan terekspos ke keluar gitu. Kan untuk yang Dabo ini karena servicenya ingin kita expose ke service yang lain kan, maksudnya ke aplikasi yang lain gitu. Nah, kemudian untuk dari Ricky, kalau untuk primary key di database memang dianjurkan pakai UUID. Tadi UUID atau auto increment integer. Iya. Kalau bagusnya sih pakai auto increment atau ya UUID juga bagus juga ya. Kan kalau di Hibernate dia udah support juga sih, langsung auto generate UUID. Sebenarnya kalau nggak yakin lebih baik balik ke auto increment integer aja secara umum karena indexingnya lebih cepat ya. Kemudian dari Mas Yudi, kapan atau apa indikator yang digunakan untuk memutuskan pakai monolith vs microservice? Indikatornya apa, Gun? Nah, ini yang jadi perdebatan banyak developer juga sebenarnya. Banyak yang pro banget dengan microservice tuh setiap dapat project yang menurutnya cukup besar lebih baik dari awal menerapkan microservice gitu. Tapi kebanyakan diskusi yang saya temukan sih untuk pengguna microservice ini lebih banyak yang lebih memilih menerapkan di awal tuh monolith dulu gitu. Nah itu selama berjalan waktu sebenarnya kita akan, kalau angka pastinya kita nggak akan tahu ya, oh ini menjadi benar-benar masalah nih. Tapi ya kita rasakan beberapa parameter yang bisa jadi ukuran tuh, misalnya ketika kita deploy aplikasi ini merasa terlalu lama nggak, atau saya kalau aplikasinya terlalu besar kan deploy-nya akan lama gitu. Kemudian semakin banyak programmer yang, ketika aplikasinya semakin besar, semakin banyak programmer yang diperlukan untuk mendevelop aplikasi ini kan. Nah, menjadi masalah nggak kalau si aplikasi ini, misalnya ada programmer baru, dia baru masuk, kemudian dia harus memahami code base yang begitu besar gitu. Jadi menjadi masalah nggak untuk maintain satu aplikasi ini. Nah itu juga jadi ukuran. Jadi lebih gampang kalau si programmer ini mengerjakan satu modul ini dan misalnya benar-benar tiap modul tuh ada ahlinya gitu. Jadi untuk mendevelop aplikasi ini secara keseluruhan dengan tim yang semakin berkembang tuh jadi semakin mudah gitu. Jadi itu jadi ukuran juga. Jadi
contoh di kita di Mobilus ada yang project yang kita terapkan itu iBox Chain Payment. Nah, itu ada modul-modul seperti modul untuk login, service login, ada service payment, ada service merchant. Nah, service login jelas ya. Kemudian service payment untuk mengurusi bagian payment. Kemudian service merchant berkenaan dengan misalnya info tentang merchant atau info tentang diskon yang disediakan merchant, produk yang dijual oleh merchant, dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari awal mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi semakin banyak tuh code base-nya semakin besar kan. Nah, itu akan kerasa sendiri gitu. Angka pastinya nggak ada orang yang tahu, oh, line of code segini sekian ratus ribu kita pecah nih, nggak ada istilah seperti itu, tapi kita akan kerasa sendiri, oh ini jadi masalah nih, kita tiap deploy masa unit testnya jadi lama banget, atau oh ada developer baru dia bakal ngurusin payment aja tapi harus memahami code base yang begitu besar, itu juga jadi masalah gitu. Hal yang kayak gitu sih yang perlu dipertimbangkan. Oke, tadi waktu demo kenapa datanya nggak keluar tuh karena ternyata waktu dites di sini kan juga kosong ya. Berarti sebenarnya dari microservice-nya nggak ada masalah, cuma ternyata di sini yang implementasinya kurang. Itu. Ini harusnya tadi manggil yang bus mapper. Schedule mapper. Oke. Oh ya, pertanyaan berikutnya aja. Referensi yang mudah dipahami untuk beralih atau migrasi project dari Spring Framework ke Spring Boot apa saja ya? Migrasi dari Spring Framework ke Spring Boot. Sebetulnya dari webnya Spring tuh juga udah cukup banyak sih di contoh-contohnya sih. Coba bisa dilihat di spring.io ya. Spring.io, atau kalau mau tutorial-tutorial yang sederhana, yang simple gitu, biasanya kalau programmer Java itu pasti kalau googling di Google tuh pasti masuknya ke Beldang, bacanya Beldang, beldang.com. Ini tuh pasti lengkap lah buat contoh-contoh project sederhana ya. Di sini dia emang fokusnya ke Java kalau nggak salah. Bisa pakai di situ sih. Spring Boot kalau menurut saya sih lebih enak sih, jadi lebih kan dia dengan konfigurasi yang simple bisa langsung start aplikasi gitu, langsung bisa start web app. Kemudian apakah penggunaan annotation service-nya Dabo dan Spring harus dipisah di kelas yang berbeda atau bisa dalam satu kelas yang sama? Cukup satu aja. Jadi service-nya Dabo itu kalau misalkan kita ingin expose itu udah juga bisa langsung dipakai di internal aplikasinya gitu. Jadi dia juga sebagai service yang dimaksudkan dalam Spring gitu. Jadi nggak perlu double-double sih tag-nya. Kemudian sebelumnya ada SOA, Service Oriented Architecture. Apakah microservice ini pengembangan dari SOA ataukah berbeda tujuan? Kalau ngelihat sejarahnya sih, soalnya dulu kan orang punya satu web app itu ya udah untuk dia sendiri gitu. Kemudian orang mulai ngebuka nih, jadi bisa konsum, misalnya ada Badan Pusat Statistik Indonesia, kemudian dia punya web bps.go.id misalnya, kemudian kalau dibuka sebagai service, orang lain bisa konsum dan bisa gunakan. Kalau bisa dibilang sama, bisa dibilang beda, banyak
argumen antar dua itu juga. Jadi sebenarnya nggak penting-penting amat juga sih. Mau kita bilang sama atau beda. Tapi istilahnya semakin lama semakin berkembang aja. Jadi awal-awal SOA dulu kan masih meraba-raba ya. Jadi dari yang sebelumnya service tuh semuanya harus di host sendiri. Kemudian kita mulai menyadari, oh bisa nih service oriented gitu, atau kita kenalnya dulu SaaS kan, service apa, software as a service gitu. Jadi itu istilahnya awal-awal dulu kan. Jadi sebenarnya sama aja konsep dasarnya ya. Jadi dari yang sebelumnya kita sendiri-sendiri mengembangkan sistem atau aplikasi, kemudian kita baru nyadar kalau oh bisa nih ini BPS nih, misalnya Badan Pusat Statistik buka service dia kemudian digunakan oleh pihak luar itu. Tapi kalau yang lebih apa ya, jadi secara konsep nggak penting-penting juga kita bilang beda atau sama, tapi pada akhirnya diskusi yang banyak berkembang sih kalau microservice misalnya bahkan di dalam satu sistem kita gitu, nggak cuman kita keluar tapi tentang gimana kita manage satu sistem aplikasi kita yang besar nih untuk jadi service yang kecil-kecil seperti itu, yang lebih apa ya, lebih terkonsentrasi tiap servicenya. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin kalau untuk microservice-nya sendiri ya, dengan Spring Boot tuh teknologinya sebetulnya macam-macam ya. Untuk yang ini Dabu ini fungsinya kok seperti jadi messaging. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kok jadi seperti messaging bus? Kalau messaging bus itu maksudnya gimana? Ya, ini masih presentasi. Boleh sambil ngomong aja. Oh ya. Oh ya, untuk Nova mungkin bisa dispesifikkan lagi messaging bus. Oh, Kafka gitu ya. Ya, iya kan karena sebetulnya mungkin secara fungsional nggak mutually eksklusif. Iya, nggak eksklusif banget. Mungkin kan implementasinya bisa macam-macam ya, bisa dijadiin microservice atau mungkin untuk kegunaan yang lain gitu. Ya, sebetulnya bisa juga sih kita manfaatin kayak untuk messaging bus berarti ya. Cuma mungkin nggak. Dia maksudnya secara desain tidak dibuat untuk ini jadi developer Dabu ini kan dia secara mindset ingin mengembangkan RPC gitu, RPC framework. Jadi secara mindset bukan untuk messaging bus, tapi ya nggak mutually eksklusif juga. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab lah. Oke. Ya, untuk Dabu sendiri mungkin sekedar informasi ya. Dia memang secara pengembangan tuh dia tidak menyebut dirinya adalah teknologi microservices ya. Dia lebih ke RPC framework sih. Nah, cuma kita bisa memanfaatkan untuk microservices gitu. Nah, kalau Spring sendiri sebetulnya sudah ada framework sendiri yang memang lebih komprehensif untuk keperluan microservices yang namanya Spring Cloud. Nah, Spring Cloud itu dia sudah ada service discovery-nya sendiri dengan pakai Eureka, kalau mungkin pernah dengar ya, Eureka. Kemudian untuk gateway-nya sudah ada juga framework-nya yang namanya Zul itu, Spring Zul. Nah, kemudian untuk yang kayak konfigurasi servernya dia juga udah menyediakan, dia ada config server namanya kayak gitu. Nah, emang kalau secara microservices Spring Boot itu atau Spring dia udah ada framework-nya sendiri. Nah, ini kita coba menjelaskan atau kita sharing pengalaman kita pakai microservices dengan framework yang Dabu ini gitu.
Kalau ini ada pertanyaan dari Dedi Gunawan. Kalau misalkan microservice kita ada campuran RPC dan REST, apakah dapat dihandle oleh Dabo? Iya, sangat bisa sih. Kan memang fleksibel banget ya. Jadi ya kita bisa kalau misalkan dalam sebuah tim development kita sepakati aja. Maksudnya mungkin komunikasi yang seperti apa yang harus kita pakai RPC, yang terus apa yang pakai REST kayak gitu sih. Terus mungkin iya, jadi contohnya misalnya kita tadi implementasi beberapa service yang kita expose endpoint-nya. Misalnya satu endpoint kita expose sebagai Dabo aja, kemudian endpoint yang lain kita expose sebagai HTTP REST bisa juga. Iya, seperti itu sih. Jadi bisa banget lah. Itu bukan dan lebih mainstreamnya seperti itu sebenarnya. Jarang sekali orang yang sangat sangat fanatik satu arsitektur aja gitu. Jadi yang lebih umum dipakai memang malah campuran sebenarnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau menambah lagi soal Kafka tadi sebenarnya saya ngelihatnya malah bukan ke Dabo ya. Soalnya Dabo ini kan lebih mengatur istilahnya komunikasinya. Kalau counterpartnya Dabo mungkin kita boleh bilang nggak usah pakai Dabo nih, tapi pakai ya udah web REST API biasa aja, atau jadi kita expose sebagai web. Jadi kalau Kafka kan mungkin PubSub atau dia beda lagi mungkin. Saya nggak terlalu paham juga, tapi kalau saya ngelihatnya Dabo malah counterpartnya, atau kalau produknya Google ada dia dari RPC, dia Google sendiri mengembangkan yang namanya protobuf, protokol buffers. Kemudian dia buka untuk umum ada namanya gRPC. Nah itu counterpart untuk Dabo juga. Jadi lebih ke arsitektur untuk komunikasinya gitu. Seperti REST atau gRPC gitu. Apache Camel, pernah dengar ya Mas? Saya belum pernah pakai sih, jadi nggak bisa jawab. Mungkin Nova mungkin bisa sharing juga nanti, kita kasih kesempatan. Iya, ya mungkin dari teman-teman kalau ada yang bisa mau lewat suara boleh juga ya? Iya boleh juga, kalau kita interaktif aja ya, lewat suara juga bisa. Mungkin bisa menyampaikan opininya juga, kalau Camel perbandingannya dengan Dabo kayak gimana. Kita sih belum pernah pakai sih, jadi belum bisa memberikan pendapat. Ya, ada pertanyaan yang lain? Kalau dari kami sih mungkin ini aja ya, soalnya kan ini hanya perkenalan juga. Untuk implementasinya sebetulnya real life-nya bakal agak kompleks sih, karena ini kan terutama dari segi gateway-nya. Gateway-nya bakal jadi pertanyaan lanjutan ketika, kalau misalkan ada service yang kita mau expose lagi, berarti kan gateway-nya harus kita restart berkali-kali dong. Kayak gitu kan, itu berarti kan tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti ada waktu yang gateway-nya bakal down kayak gitu kan. Nah, itu nanti ada pendekatan yang lain juga supaya gateway-nya nggak perlu restart berkali-kali kayak gitu. Jadi gateway-nya akan selalu menyala, dia mau bisa menangani request apapun gitu, ibaratnya kayak gitu. Nanti tinggal lihat di dalamnya service-service yang di mappingin tuh kayak gimana dengan terhadap request itu gitu. Nah, itu implementasinya agak kompleks karena itu bukan disupport dari Dabo, tapi pengembangan lebih lanjut dari sistem kita gitu. Karena Dabo sendiri kan tadi seperti di awal, dia bukan framework yang spesifik microservices gitu. Oke, kalau nggak ada lagi tambahan atau pertanyaan dari teman-teman, mungkin dari kami itu aja sih.
kita karena waktunya juga udah mau habis ya, kurang 5 menit lagi sih. Tapi ya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi ya udah kita mungkin bisa akhiri. Dari kami, saya dan Kuncoro mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah pengetahuan juga bagi teman-teman. Dan ya kalau misalkan ada kesalahan kata-kata, ya kami minta maaf. Mbak Nurul masih ada? Oke, terima kasih nih buat Mas Dito dan juga Mas Kuncoro ya buat sharing hari ininya. Cukup nih dari Mas Dito sama Mas Kuncoro? Iya, udah itu aja, Mbak. Oke, kalau begitu terima kasih juga buat peserta webinar pada hari ini ya. Ditunggu lagi untuk 2 pertemuan besok sampai dengan informasi berikutnya gitu. Oke, kalau kayak gitu saya tutup juga webinar pada siang hari ini. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.